Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tiada bertepi, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Bahkan Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya engkau menghitung nikmatku, maka niscaya tidak akan pernah sanggup. Salawat dan salam semoga tercurah ruah limpahkan kepada uswah dan udwah kita, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa khataman nabiyyin, nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 ciri atau 4 tanda yang siapa saja Allah karuniakan keempat tanda tersebut, maka ia dikaruniai oleh Allah kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama kata Rasulullah, qalban syakiron, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ada 3 makna syukur dalam hal ini. Yang pertama, kita benar-benar meyakini, mempercayai, dan benar-benar kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki, bahwa apapun yang kita dapatkan, itu mutlak semua dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan adapun nikmat yang ada padamu adalah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 gambaran, 2 orang, yang satu syukur kepada Allah dan yang satu kufur terhadap nikmat Allah. Yang pertama, syukur terhadap nikmat Allah, Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam Allah berikan harta, pangkat, jabatan. Lantas ketika ditanya oleh Allah, dari manakah? Lantas ketika ditanya, dari manakah engkau dapatkan semua ini? Kemudian Nabi Sulaiman menjawab, hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Ini semua pemberian dari Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam mengakui, menyadari, meyakini bahwa apapun yang ia miliki pada saat itu adalah dari Allah. Dan yang kedua, Allah gambarkan seperti Qarun yang senantiasa tidak syukur terhadap nikmat Allah. Ketika ditanya, Qarun yang tadinya miskin, Allah berikan kekayaan. Lantas ketika ditanya, dari manakah engkau dapatkan semua ini? Lantas Qarun menjawab, hadza min ilmi indi. Ini semua dari kecerdasan saya. Ini semua dari pengetahuan saya. Ini semua ilmu dari saya. Saya. Tidak ada Allahnya. Lantas Allah menenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya ke dalam muka bumi ini. Dari 2 cerita ini, kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa apapun yang kita miliki saat ini mutlak semua dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita syukuri. Yang kedua makna syukur yaitu senantiasa lidah kita basah
untuk mengucapkan hamdalah dalam setiap keadaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, makna syukur yang ketiga, menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk bertakarub kita kepada Allah. Allah berikan harta, kita gunakan untuk di jalan Allah. Allah berikan, titipkan rumah, gunakan rumah itu agar lebih dekat kepada Allah dengan adanya pengajian, dengan dibacakannya suci Al-Quran. Maka mudah-mudahan tak kala Allah hisab, maka kita akan mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Dan yang kedua kata Rasulullah, yang mampu membuat kita mendapatkan kebahagiaan, kebaikan fid dunya wal akhirah, yaitu lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, lantas berat di timbangan amal dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang amat besar sekali tatkala kita berzikir kepada Allah. Dan juga ketika kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan menurunkan kepada hati kita semua sakinah, ketenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati merasa lebih tenang. Maka dari itu tak ada yang gawat dalam masalah kita. Yang gawat adalah ketika kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, makna syukur yang ketiga adalah menggunakan nikmat. Diulang, dan yang ketiga kata Rasulullah, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan fi dunia wal akhirah, kata Rasulullah, adalah wabadanan alal bala'i sabiran, jiwa atau badan yang senantiasa sabar tatkala Allah berikan ujian, berupa kenikmatan ataupun kepahitan. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabatu syarra'u syakara fakana khairullah, wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairullah. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, dan hal ini tidak akan didapat kecuali bagi orang-orang yang yakin kepada Allah. Jika diberikan nikmat ia bersyukur, fakana khairullah, yang demikian baik baginya. Wa in asabatu dharra'u sabara, ketika diberikan kepahitan, ujian, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Dan yang ketiga tadi adalah sabar tatkala Allah timpakan ujian. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa zaujatan la tabghi hubban fi nafsi wala mali. Dan yang terakhir adalah wanita yang senantiasa solehah. Dalam Al-Quran dijelaskan, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi salah satu di antara banyak ciri istri atau wanita yang solehah adalah qanitatun, yang taat kepada suaminya dan yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah, salah satunya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan jamaah di sini Allah Subhanahu wa taala karuniakan semua istri yang solehah, dan para ibu-ibu, bunda-bunda di belakang mudah-mudahan dijadikan istri yang solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah keempat tanda atau ciri yang apabila Allah karuniakan kepada kita empat tanda tersebut, maka kita mendapatkan kebahagiaan fi dunya wal akhirah. Yang pertama, qalban syakiran, walisanan dzakiran, wa badanan 'alal bala'i sabiran, wa zaujatan la tabghuban fi nafsi wala mali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keempat tanda tersebut sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.